Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat yang sangat banyak jumlahnya, yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita. Khususnya hari ini nikmat keamanan, nikmat kenyamanan beribadah, nikmat ketentraman ini menjadi begitu terasa nilainya, lebih-lebih di akhir-akhir ini apabila kita kemudian melihat, mendengar, menyaksikan apa yang terjadi di belahan bumi lainnya nan jauh di sana, apa yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina, meskipun nan jauh di sana, tetapi kita diikat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan ikatan iman. Jadi mereka itu meskipun jauh tapi bukan siapa-siapa, ya, bukan orang jauh, tetapi mereka adalah bagian daripada kaum muslimin yang Islam itu seperti satu tubuh. Artinya mereka adalah bagian tubuh kita yang lainnya. Apabila salah satu bagian tubuh merasakan kesakitan, maka otomatis bagian tubuh yang lainnya juga akan merasakan demam dan kesakitannya. Jadi mudah-mudahan ya, apa yang terjadi di Palestina itu kita banyak-banyak mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berlipat-lipat kesabaran kepada mereka, dan bagi kita yang di sini mudah-mudahan Allah sadarkan kita untuk lebih menjadi hamba yang pandai bersyukur. Satu hal yang mungkin bisa kita usahakan agar kebaikan kita itu juga sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan kebaikan hari ini, ketika mereka bersabar dengan keadaan mereka yang hari ini mendapatkan intimidasi, ya, teror dari orang-orang Yahudi Israel, kita di sini juga semoga ya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat aman. Jadi nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang nikmat aman, nikmat nyaman, ya, kita bisa menjawab ya bahwasanya nikmat aman yang Allah berikan kepada kita, beberapa di antaranya kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk di majelis
ilmu. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang lalai dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah memberikan banyak sekali motivasi kepada kita semuanya, khususnya untuk kita yang mau berlelah-lelah, bercapek-capek duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari ilmu. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ijtama'a qaumun," tidaklah duduk-duduk berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul itu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka berkumpul duduk di masjid itu membaca Al-Qur'an, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, wa yatadarasuna bainahum, mereka juga saling memberikan nasihat di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ya, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya, wa khafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Dalam hadis ini dijelaskan 4 perkara yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mencari ilmu di dalam masjid. Ini menjelaskan kepada kita bahwa mencari ilmu itu yang paling afdal memang di masjid. Ya, meskipun mencari ilmu wasilahnya banyak dengan membaca buku. Kalau hari ini dengan menggunakan Android, ya kita bisa membaca naskah-naskah, ya pembahasan-pembahasan di dalam internet, atau kita bisa menyetel YouTube. Ya, tetapi semua itu tidak lebih baik daripada kita sengaja datang ke masjid untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan untuk saling menasihati di antara kita. Itu ada nilai lebihnya, ada keberkahan dalam perjalanannya, ada keberkahan di dalam rasa lelahnya, ada keberkahan di dalam pengorbanannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan 4 kepada mereka, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Jamaah sekalian, banyak orang mencari hidup tentram, hidup tenang itu dengan berbagai macam cara. Mereka pergi ke klub-klub malam, mereka bermusik-musik ria, pesta khamar, pesta zina. Sebetulnya yang mereka cari cuma satu, sakinah, ketentraman. Ada orang yang mencari tenang, mencari tentram itu dengan menghambur-hamburkan harta, ya, jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Tetapi apakah mereka mendapatkan ketentraman? Kalaupun disebut mereka mendapatkan ketentraman yang mereka dapatkan adalah ketentraman yang semu, ketentraman yang sementara, ketentraman yang tidak bisa membayar rasa gelisah, ya, setelah mereka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi ketentraman yang sesungguhnya, yang menjadikan orang miskin bahagia, yang menjadikan orang tidak punya kasur tapi bisa tidur, itu adalah ketentraman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Ini yang pertama, as-sakinah. Sebagian ulama menjelaskan orang yang mencari ilmu itu akan Allah mudahkan ketika sakaratul maut, karena dia akan diberikan sakinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sangat penting sekali. Saat di dunia hatinya tentram, saat menghadapi malakul maut juga hatinya tentram, ya.
Karena kita yakin ada hiburan para malaikat, ya, bahwasanya kamu jangan takut ya dengan kehidupanmu setelah kematian, karena adalah kebaikan selama-lamanya, dan kamu jangan sedih dengan dunia, dengan keluarga yang kamu akan tinggalkan, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang hidupnya terpaut dengan masjid hatinya, kemudian mereka senang mendatangi masjid dalam rangka untuk beribadah dan berthalabul ilmi, saat sakaratul maut Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah kepada mereka. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala liputi kita dengan rahmatnya. Jamaah sekalian, hari ini kita bisa hidup lagi, kita bisa melakukan aktivitas di awal hari ini, ya, setelah bertahun-tahun lamanya kita hidup, ini semuanya adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat seperti manusia, seperti kita. Kadang-kadang kita ini hanya mau berbuat baik kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita ini hanya mau menolong kepada orang-orang yang pernah menolong kita. Tetapi kalau orang itu terus-menerus minta tolong kepada kita, sebaik apapun dia, manusia biasanya tidak suka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala, coba bayangkan, hampir setiap hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merubah zatnya yang mempunyai sifat yang maha baik, sifat yang maha mulia, sifat yang maha sempurna. Allah tidak merubah kebaikan pada dirinya karena melihat kemaksiatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita semuanya. Ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah kasihan kepada kita, setelah kita bermaksiat Allah ampuni, setelah kita maksiat Allah ampuni, ya, seandainya Allah punya sifat seperti kita, sudah lama kita sudah tidak ada di dunia ini. Allah sudah binasahkan manusia. Karena rahmat pula manusia ini bisa pantas dan layak untuk tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibadah kita ini, jamaah sekalian, kalau kita hidup mungkin 60 tahun, hidupnya 60 tahun, dipotong 15 tahun masa kanak-kanak, dipotong sehari wajib tidur 8 jam, berarti sepertiga, 60 dibagi 3 berarti 20 ya. 20 tahun, jadi 40 tahun, dipotong jalan-jalan, dipotong makan, hidup 60 tahun itu enggak lebih dari 15 sampai 20 tahun waktu produktif kita untuk ibadah. 60 tahun hidup, tidak sampai sepertiganya kita gunakan untuk produktif beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kita saja itu kalau ditimbang dengan nikmat umur itu sudah enggak mencukupi, jamaah sekalian. Ya, Allah berikan kita umur 60 tahun. Setiap desahan nafas ada nikmat. Ya, setiap kedipan mata ada nikmat. Nikmat yang sangat luar biasa. Ada aliran darah, ada detakan jantung, ada berfungsinya paru-paru dan sebagainya, luar biasa. Itu nikmat-nikmat yang lainnya, tapi andaikan itu nggak ada hitungan, hanya dihitung dari nikmat umur, itu kita sudah tidak bisa impas, ya. Ibadah kita tidak bisa sama dengan nikmat umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya. Saat di dunia saja hitung-hitungan ibadah dengan nikmat itu sudah nggak seimbang. Kemudian di akhirat kita minta surga. Ini kalau bukan betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas kita masuk ke dalam surga. Maka satu-satunya perkara
yang menjadikan kita layak untuk tinggal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu akan Allah limpahkan kepada orang-orang yang mau berkumpul di dalam masjid dalam rangka untuk berthalabul ilmi. Ya, khaffathumul malaikah. Yang ketiga kata Nabi, dan malaikat akan mengelilingi mereka. Kita tahu malaikat itu adalah makhluk mulia, hanya mau berada di tempat yang mulia, hanya mau berkumpul juga bersama dengan para makhluk yang mulia. Jadi benar-benar ini adalah pekerjaan mulia yang akan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan, sehingganya para malaikat mau berkumpul dan mengelilingi kita semuanya. Dan yang paling luar biasa adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka satu persatu di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Kita itu kadang-kadang kalau ada acara provinsi, acara kabupaten, apalagi acara negara, kemudian ada pejabat ya, yang memanggil nama kita dibangga-banggakan, presiden memanggil nama kita dibangga-banggakan di hadapan menteri-menterinya, di hadapan para gubernurnya, di hadapan para wali kotanya, di hadapan masyarakatnya, itu luar biasa kebanggaannya. Bagaimana kalau yang menyebut-nyebut dan yang membangga-banggakan kita itu adalah raja dari segala raja yang ada di atas muka bumi. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dibangga-banggakan bukan di hadapan manusia, tetapi dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia yang mengelilingi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah si fulan ya, ngantuk-ngantuk sambil senderan, ya dipaksa biar matanya nggak merem, tapi tetap mulutnya bunyi. Itu dibanggakan sama Allah. Ya, dibanggakan, lihatlah si fulan sudah sakit pinggangnya, tapi masih mau duduk. Apalagi dengerin orang yang umurnya jauh lebih muda darinya, ya kan? Bangga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, itu hal-hal yang kita harus pahami sehingga menjadi bekal kita untuk tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya berthalabul ilmi. Jadi rasa futur ya, malas sebagai manusia itu lumrah-lumrah saja. Tetapi hadis-hadis tentang motivasi menuntut ilmu senantiasa diulang-ulang untuk menyegarkan kita kembali, untuk mengembalikan semangat kita kembali dalam rangka untuk bertaubat. Jangan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dengan Nabawiyah terakhir sampai pembahasan pertengahan peristiwa Ghazwah Al-Khaybar. Kemarin sudah dibahas tentang sebab peperangan Khaybar. Ini adalah peristiwa pertama yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, atau peristiwa pertama setelah selesainya perang Ahzab atau perang Khandaq, perang pertama. Sebabnya kenapa? Karena sebetulnya orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, Khaybar ini satu tempat di ujung Arab, di sana tinggal komunitas Yahudi. Sebetulnya orang-orang Yahudi di Khaybar itu tidak ada masalah dengan orang-orang muslimin, dengan kaum muslimin tidak ada masalah. Sampai ketika Rasul mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Ya, karena mereka melanggar perjanjian, karena mereka bersekutu dengan orang-orang musyrik dan kafir untuk mencelakai kaum muslimin, maka Bani Nadir diusir dari Madinah. Mereka pergi dari Madinah datang ke Khaybar karena sama-sama orang
orang Yahudi. Dari situlah kemudian ya para pembesar Bani Nadir ini mengajak ya para orang-orang Yahudi di Khaybar itu untuk memusuhi kaum muslimin, dan mereka terus-menerus ya merongrong mempengaruhi orang-orang untuk memerangi kaum muslimin. Dan yang mempengaruhi orang-orang Quraisy Mekah ya, orang mengajak Bani Ghatafan dan mengajak orang-orang musyrik lainnya, sehingga terkumpullah pasukan Ahzab. Itu adalah orang-orang Yahudi di Khaybar. Jadi yang menyebabkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir berkumpul 10.000 orang ya, dinamakan pasukan Ahzab, itu adalah dari provokasi orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Ya. Nah, ketika Rasul SAW dan para sahabat itu berperang dengan orang-orang musyrik di perang Khandaq, ya, perang Ahzab itu sebetulnya dari awal Rasul sudah menargetkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Tetapi karena ada urusan yang lebih penting, maka Rasul SAW menundanya. Maka setelah selesai semua urusan, maka Rasul SAW juga langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin sudah dibahas ya. Jadi perang di Khaybar itu langsung Allah perintahkan untuk berangkat ke sana, kemudian langsung Allah janjikan kemenangan, langsung Allah janjikan mereka akan mendapatkan harta rampasan perang yang berlimpah. Maka nanti sampai para sahabat itu mengatakan selesai peperangan Khaybar, sebagian sahabat mengatakan kami tidak pernah merasakan kenyang ya, kecuali setelah kami bisa menaklukkan Khaybar. Saking berlimpahnya harta yang ada di Khaybar. Disinilah kemudian orang-orang munafikin itu ingin ikut bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Khaybar. Kenapa? Karena ini jelas ayatnya turun dan orang-orang munafik yakin kalau sudah Allah yang berfirman, ya, kaum muslimin diperintahkan datang ke Khaybar, memerangi mereka, Allah akan tolong mereka, Allah akan menangkan mereka, dan di sana ada harta rampasan yang berlimpah ruah. Orang-orang munafikin, sudah kita ikut. Tapi kata Rasul SAW, yang boleh ikut ke Khaybar hanya orang-orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Kalau peperangan sebelumnya itu kan nggak ada ayat turun langsung menjamin kemenangan. Makanya orang-orang munafik itu orang-orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya, mereka pura-pura masuk Islam. Maka peperangan dari perang Badar, ya, dan semuanya mereka selalu mencari-cari alasan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa diizinkan untuk tidak ikut perang. Selalu cari-cari alasan. Memang apa ya? Kalau sudah tidak punya ghirah, tidak punya niat itu semuanya bisa dijadikan alasan. 1000 alasan untuk tidak ikut bersama kaum muslimin. Ya Rasulullah, orang tua saya sakit. Ya Rasulullah, rumah saya nggak ada yang nunggu. Ya Rasulullah, hewan ternak saya bagaimana? Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengizinkan. Orang kalau sudah minta izin sama Rasul, Rasul mengizinkan. Tapi ketika perang Khaybar ini yang langsung ada ayat turun tentang kemenangan dan ghanimah, orang-orang munafik ini langsung datang menghadap Nabi untuk ikut bersama kaum muslimin mendatangi Yahudi Khaybar. Tapi Rasul menolak. Karena apa? Rasulullah mengatakan yang boleh datang ikut bersama kaum muslimin ke Khaybar hanyalah orang-orang yang ikut bai'atur ridwan atau ikut dalam perjanjian Hudaybiyah
sekitar 1.400 kaum muslimin. Kemarin sudah dibahas, ya. Maka kalau orang-orang munafik ini memang luar biasa, ya. Ketika mereka tidak boleh ikut bersama Rasulullah, ketika kaum muslimin sedang mempersiapkan perlengkapan, sudah siap untuk melakukan perjalanan ke Khaybar, apa yang dikerjakan orang-orang munafik? Orang-orang munafik itu mengutus ya 2 orang untuk datang ke Khaybar, memberikan kabar kepada orang-orang Yahudi agar mereka bersiap-siap, ya, bahwasanya kaum muslimin akan datang menyerang mereka. Ini orang menampakkan keislaman, tetapi senangnya itu melihat kaum muslimin mendapatkan keburukan. Ya, tidak rela melihat kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Itu orang Islam pasti sifat munafik seperti itu. Ya, sifat munafik. Orang munafik itu sifatnya pasti begitu. Tidak senang melihat muslimin mendapatkan nikmat, senangnya melihat kaum muslimin mendapatkan musibah. Tapi tidak semua orang yang punya sifat begitu namanya munafik. Kalau munafik pasti sifatnya begitu, tapi kalau ada orang punya sifat begitu, tidak langsung dikatakan dia munafik. Seperti kata Rasul, orang munafik itu cirinya 3, kalau ngomong bohong, kalau berjanji berdusta, mengingkari, kalau diberikan amanah, khianat. Itu sifat orang munafik. Orang munafik pasti punya sifat itu, tapi tidak semua orang yang melakukan 3 perkara tadi bisa disebut munafik. Karena ya orang beriman itu kadang-kadang ya begitu juga. Ya, datang agar persahabatan tidak putus, pinjam dulu 100 katanya gitu. Ya, agar hubungan kekerabatan ya tidak putus, pinjam dulu 100. Pas datang itu baik-baik, ya. Ya kita sudah tahu, sama-sama tahu. Ya ada orang-orang beriman tapi begitu tuh ada. Ya, ada. Tapi tidak langsung, kamu ini berarti munafik. Kenapa? Sudah janji tapi ingkar, ya tidak boleh seperti itu. Ya. Bukan hanya datang ke Khaybar, orang-orang munafik juga datang ke Bani Ghatafan. Jadi ini mereka ingin membuat pasukan Ahzab yang kedua. Datang ke Ghatafan, ya, berjanji, memberikan janji kalau seandainya kalian mau membantu orang-orang Yahudi Khaybar, maka kami juga akan membantu dan kita akan mengalahkan kaum muslimin. Orang munafik. Tapi Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu mendengar berita demikian, maka beliau berangkat lewat jalan yang tidak biasanya. Beliau berangkat lewat jalur yang lain, jalur itu di antara Khaybar dan tempat tinggal kabilah Ghatafan, Bani Ghatafan. Jadi kalau nanti maksudnya Rasul, kalau nanti Bani Ghatafan ini mau berangkat datang ke Khaybar membantu orang-orang Yahudi, mereka berhadapan dulu dengan kaum muslimin. Jadi muslimin ada di tengah. Lewat jalur yang misalnya ke kanan itu Ghatafan, ke kiri itu Khaybar. Jadi kalau jalan lurus Ghatafan mau datang ke Khaybar, ya mereka belum sampai ke Khaybar tapi sudah ketemu dengan pasukan kaum muslimin. Tapi kemudian Allah memberikan rasa gentar, rasa takut ya kepada kabilah Bani Ghatafan, sehingga mereka tidak jadi pergi membantu orang-orang Yahudi di Khaybar. Kemudian dijelaskan, ya, ini mengulang saja. Di Khaybar itu ada 2 benteng. Khaybar itu memiliki 2 benteng. Di dalam kitab ini Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah itu menyebutkan benteng yang pertama, ya, jadi ada 2 pertahanan. Ya, setiap pertahanan itu
ada 5 benteng. Ada totalnya 8 benteng, Afan. Lapis pertama itu ada 5 benteng, namanya benteng Ni'am, benteng So'ab bin Mu'adz, benteng Zubair, benteng Ubay, dan Nizar. Ini nama bentengnya, ya, sekaligus nama rajanya, nama panglimanya. Lapis kedua ini terdiri dari 3 benteng. Benteng Qomus, benteng Watih, dan benteng Salalim. Sebetulnya ini yang disebutkan 8 benteng yang melindungi Khaybar itu cuma disebutkan yang besar-besar. Ya, sebetulnya masih banyak benteng-benteng yang lainnya. Dan yang paling besar itu adalah benteng Ni'am dan benteng So'ab bin Mu'adz. Ya. Ketika kaum muslimin sampai di Khaybar, maka yang langsung didatangi adalah benteng yang paling besar, yaitu benteng Ni'am. Ya, benteng Ni'am. Di benteng Ni'am itu ada panglima Yahudi namanya Marhab. Marhab ini orang Yahudi yang mempunyai benteng Ni'am atau Naim, yang konon katanya Marhab ini adalah seorang kesatria Yahudi yang satu orang mempunyai kekuatan sebanding dengan ratusan sampai ribuan orang. Maka sahabat Ali yang menjadi panglimanya kaum muslimin ini mendatangi benteng Ni'am ini, kemudian sampai di hadapan bentengnya. Tetapi Marhab, kesatria Yahudi, itu mengatakan untuk minta perang tanding 1 lawan 1. Ada seorang sahabat namanya Salamah bin Al-Aqwa. Ini menceritakan ketika Marhab, kesatrianya Yahudi di benteng Naim ini minta perang tanding, maka kata Salamah, paman beliau namanya Amir, itu juga ahli dan kesatria pedang sebagaimana Marhab. Amir ini maju menghadapi Marhab. Kemudian terjadi perkelahian di antara Marhab dan Amir, saling menangkis pedang, tetapi akhirnya Amir ini syahid. Amir, seorang sahabat Rasul SAW ini meninggal dunia. Ketika itu Rasul SAW memberikan isyarat dengan kedua jarinya, bersabda tentang Amir ini yang dibunuh oleh Marhab, bahwasanya ia mendapatkan 2 pahala. Jadi Rasul mengisyaratkan dengan 2 jarinya, kemudian mengatakan ia mendapatkan 2 pahala, sungguh ia benar-benar mujahid, jarang sekali orang seperti dia. Karena Marhab ini itu tadi kesatria yang terkenal mempunyai kekuatan sepadan dengan ratusan orang. Tapi Amir ini berani maju pertama untuk perang tanding 1 lawan 1. Kata Rasul SAW, Amir ini mendapatkan 2 pahala, dan Rasul bersaksi sungguh ia benar-benar mujahid karena jarang sekali orang yang seperti dia. Setelah Amir berhasil dikalahkan oleh Marhab, Marhab pun tambah percaya diri dan menantang terus, di mana di antara kaum muslimin yang mau berduel dengan dirinya, maka langsung maju panglimanya kaum muslimin, yakni sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sambil maju, kemudian sahabat Ali berkata, "Ana alladzi samatni ummi Haidarah." Akulah yang diberi nama oleh ibuku Haidar. Haidar itu singa. Kalaisi ghabatin karabatin al-muntazarah. Bagaikan singa hutan yang bertampang seram. Itu kata Ali, karena Marhab itu selalu mengucapkan syair-syair, sahabat Ali juga maju dengan berkata seperti itu. Saya adalah seorang laki-laki yang diberikan nama Haidar oleh ibu saya, yang maknanya singa, yang bagaikan singa
yang singa hutan yang bertampang seram dan yang mempunyai kekuatan. Maka singkat cerita, sahabat Ali ini berhasil mengalahkan Marhab. Ya, kemudian kemenangan ada di tangan sahabat Ali. Setelah Marhab itu kalah, sahabat Ali kemudian berkata, ya, kalian telah mengungguli apa yang diturunkan kepada Musa. Orang-orang Yahudi berkata kepada sahabat Ali, kalian telah mengungguli apa yang telah diturunkan kepada Musa. Maka setelah Marhab ini mati, keluar saudaranya Marhab namanya Yasir. Namanya Yasir. Kemudian dia berkata, ya, kalau begitu giliranku maju, siapa yang akan melawanku? Maka Yasir ini dikalahkan oleh sahabat yang bernama Az-Zubair. Ya. Az-Zubair ini sebelum berangkat ke Khaybar, ibunya mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunya Yasir, kemudian berkata, ya Rasulullah, nanti kalau anak saya ini perang dan duel 1 lawan 1 dengan orang Yahudi, apakah anak saya ini menang atau kalah? Kata Rasul SAW, anakmu lah yang akan memenangkan peperangan. Ya, dan benar, kemudian Rasul SAW melihat Az-Zubair berhasil mengalahkan Yasir, saudara dari Marhab. Ini adalah para pembesar benteng Naim. Terus kemudian pertempuran terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di benteng yang pertama ini, dan kebanyakan para petinggi-petinggi Yahudi terbunuh, dan karenanya melemahlah perlawanan mereka serta tak mampu membendung serangan kaum muslimin. Peperangan kaum muslimin ya dengan orang-orang Yahudi di benteng Naim ini terjadi selama 10 hari. Ya, terjadi selama 10 hari. Maka ketika orang-orang Yahudi di benteng Naim ini kalah, mereka melarikan diri, meninggalkan bentengnya, meninggalkan barang-barang dan harta benda yang ada di sana. Mereka kemudian bergabung di benteng yang lainnya, yakni benteng Sa'ab dan Mu'adz. Ya. Maka kaum muslimin memasuki benteng itu dan mendapatkan ghanimah yang berlimpah. Maka kemudian sahabat Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Ansari, Al-Hubab ini yang pertemuan terakhir kita membahas, beliau yang mengusulkan kepada Rasul SAW untuk pindah tempat perkemahan. Ya, karena ketika sampai di mendekati tempat Khaybar, Rasul memerintahkan untuk membuat perkemahan di suatu tempat. Kata Hubab, ya, ada yang membacanya Hubab, ada yang mengatakan Hubaib. Ya Rasulullah, ya, kita di sini karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau murni taktik peperangan? Kata Rasul, ini murni taktik peperangan dari saya. Maka Hubab mengatakan, kalau begitu, kalau bukan wahyu, kalau wahyu nggak iso diutak-utak. Ya. Kalau bukan wahyu berarti menurut saya tempat ini tidak cocok untuk kita berkemah. Karena kita tidak bisa melihat musuh, musuh bisa melihat kita. Karena panah musuh bisa sampai di tempat kita, sedangkan panah kita tidak bisa sampai di tempat mereka. Kata Rasul, ya itu ide yang sangat bagus, maka kemudian pindah. Nah, Hubaib ya, Al-Munzir Al-Ansari ini menjadi panglima pasukan muslimin yang kedua yang menyerang benteng As-Sa'ab dan Mu'adz. Ya. As-Sa'ab bin Mu'adz. Ini benteng kedua orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Syuruk jam berapa, Pak? 10 menit. Benteng As-Sa'ab bin Mu'adz ini adalah
benteng yang paling banyak harta, makanan, lemak, dan lain sebagainya. Ini benteng yang paling banyak. Dan ini lebih singkat ya. Sahabat Al-Hubab bin Al-Munzir Al-Ansori kemudian mengepung benteng itu selama 3 hari. Pada hari ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa secara khusus untuk penaklukan benteng ini. Kita bacakan artinya. Rasul bersabda, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui keadaan mereka, tidak ada kekuatan pada mereka dan tidak ada dayaku yang dapat aku berikan kepada mereka. Maka tundukkanlah benteng yang sangat kokoh ini, di dalamnya ada kecukupan serta makanan dan minyak lemak yang banyak. Ini benteng yang harta orang-orang Yahudi ini sangat berlimpah di sana. Maka kemudian ya, kaum muslimin pun berhasil menguasai benteng ini selama 3 hari. Jadi waktu hari ketiga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa demikian, langsung pada hari itu juga kaum muslimin bisa menguasai benteng itu dan orang-orang Yahudi berhamburan kemudian bergabung dengan benteng yang lainnya. Bentar lagi selesai. Selanjutnya penaklukan benteng Az-Zubair. Benteng Az-Zubair ini itu benteng yang terletak di ketinggian. Kuda tidak bisa naik ke atas, apalagi unta. Kaum muslimin ya tentu lagi nggak bisa, karena kuda saja hewan yang kuat itu tidak bisa naik ke atas. Maka manusia juga tidak bisa, unta juga tidak bisa. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat untuk diisolasi gitu, agar mereka tidak bisa mencari makanan, ditungguin di bawah, ya di sekelilingnya, agar mereka tidak bisa keluar mencari bahan makanan. Tapi ketika itu ada seorang Yahudi, dalam riwayat yang lainnya dia baru masuk Islam, kemudian menyebutkan ya kepada Rasul SAW. Ya, lalu datanglah seorang Yahudi dan berkata, wahai Abul Qasim, maksudnya Rasul SAW, walaupun engkau mengepungnya selama sebulan, mereka tidak akan peduli, karena mereka mempunyai air minum dan mata air di bawah tanah di dalam benteng itu. Nah, jadi ternyata di dalam benteng itu ada sumber airnya dan sumber makanan. Di malam hari mereka keluar dan minum, kemudian kembali ke benteng dengan merasa aman darimu. Bila engkau memutus sumber air minum mereka, pasti mereka akan keluar untuk minta berdamai, ya, menemuimu minta berdamai. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian mengambil alih menguasai sumber air itu, lalu benar orang-orang Yahudi itu kemudian kalah di dalam pertempuran dengan kaum muslimin di benteng yang ketiga, ya, benteng Az-Zubair. Sedangkan penaklukan benteng Ubay, ya, setelah benteng Az-Zubair jatuh ke tangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi pindah ke benteng Ubay dan bertahan di dalamnya. Kaum muslimin pun mengepungnya. Dua jawara Yahudi tampil menantang duel 1 lawan 1, tapi keduanya mampu dikalahkan oleh kaum muslimin. Jawara Yahudi yang kedua dikalahkan oleh kesatria masyhur namanya Abu Dujanah, Sammak bin Khorsyah Al-Ansori, pemilik ikat pinggang merah. Segera setelah membunuhnya, Abu Dujanah menyerbu benteng dan diikuti oleh kaum muslimin. Kemudian terjadi pertempuran sengit di dalam benteng dan akhirnya orang-orang Yahudi pun menyelinap keluar benteng dan pindah ke benteng An-Nizar, benteng terakhir di bagian Khaybar yang pertama. Penaklukan benteng An-Nizar. Benteng ini merupakan benteng terkokoh yang ada di bagian pertama Khaybar. Orang-orang Yahudi merasa yakin bahwa kaum muslimin walaupun dengan mengerahkan segala cara tidak akan sanggup menyerbu benteng ini. Karena itu mereka tinggal di dalamnya ya bersama anak-anak dan istri-istri mereka, di mana hal itu tidak mereka lakukan di benteng-benteng yang lainnya. Maka benar kali ini kaum muslimin benar-benar mengepung mereka
ya, dan melakukan penekanan yang dekat kepada mereka. Tapi karena benteng ini terletak di atas gunung yang tinggi dan kokoh, kaum muslimin tidak menemukan jalan untuk menyerbunya. Adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak berani keluar, ya, untuk bertempur melawan kekuatan kaum muslimin, tapi mereka melakukan perlawanan yang sengit dengan bidikan anak panah dan lemparan batu. Ketika benteng An-Nizar sulit ditaklukkan oleh kekuatan kaum muslimin, Nabi SAW memerintahkan memasang alat-alat pelontar. Ya. Ya, seperti ketapel besar begitu ya. Ya, beberapa peluru ditembakkan kaum muslimin yang menyebabkan tembok-tembok benteng berlubang, lalu diserbulah benteng itu dan terjadilah pertemuan sengit di dalam benteng. Singkatnya, benteng terakhir ini pun, benteng An-Nizar, kemudian berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka benteng pertahanan pertama, ya, dari Khaybar ini telah dikuasai oleh kaum muslimin. Tinggal penaklukan benteng bagian kedua, ya, di tanah Khaybar. Dan penaklukan benteng ketiga ini, ya, benteng kedua berhasil dilakukan oleh kaum muslimin, ya, selama 14 hari. Sempurnalah semua benteng pertahanan Yahudi yang tinggal di Khaybar itu dikuasai oleh kaum muslimin, ya. Sehingga nanti mereka minta perjanjian atau minta damai kepada kaum muslimin. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari peristiwa perang Khaybar, ya. Yang pertama, tentu saja sudah menjadi watak, ya, orang-orang Yahudi, Bani Israel khususnya, itu mereka kaum yang membangkang. Ya, sejak zaman Nabi Musa, kita tahu kisahnya ketika Nabi Musa itu menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun, ya. Kemudian sampai di Bukit Tursina, Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 hari. Kemudian ada namanya Musa Samiri, membuat patung anak sapi yang bisa bersuara. Jadi baru bareng sama Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun. Setelah itu Nabi Musa izin untuk meninggalkan mereka selama 40 hari untuk melakukan dakwah. 40 hari itu kemudian semua Bani Israel sekitar 1.400-an orang itu menjadi orang-orang musyrik menyembah patung anak sapi. Coba bayangkan itu. Baru langsung ketemu Nabi dan Rasul Allah, langsung Allah perlihatkan kehancuran Fir'aun. Orang-orang Yahudi tetap mau menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Memang apalagi mereka itu punya sifat suka membunuh para nabi. Jadi kalau cuma membunuh kaum muslimin hari ini di Palestina, wah, itu ya bukan apa-apa bagi mereka. Mereka itu satu-satunya kaum yang gemar membunuh para nabi mereka. Membunuh para nabi mereka. Mereka itu membunuh bukan karena mereka tidak tahu itu adalah nabi. Ya, kalau diduga ini cuma orang ngaku-ngaku dibunuh, enggak. Mereka sudah tahu ini nabi, tapi mereka memang maunya ingkar, tidak mau diatur, sehingga mereka membunuh para nabi. Kata para ulama, di dalam Al-Quran itu ada 8 ayat yang menyebutkan orang-orang Yahudi memang gemar membunuh nabi mereka. Itu karakter Yahudi. Dan sampai sekarang seperti itu. Bayangkan, orang Yahudi itu belum ada 100 tahun tinggal di Palestina. Awalnya tinggal di sana itu tahun 1948. Ya, 1948. Jadi awalnya orang-orang Yahudi minta bantuan ke negara Inggris. Zaman itu negara Inggris adalah negara superpower.
adidaya. Ya, untuk minta kepada Kesultanan Utsmani, Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid II, ya, untuk mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal di Palestina, memberikan bagian di Palestina. Kata Sultan Abdul Hamid II, tidak bisa. Palestina itu miliknya kaum muslimin. Meskipun saya khalifah, tidak bisa sembarangan memberikan. Maka karena dari zaman dahulu orang Yahudi ini sukses-sukses, kaya raya, maka dengan lobby hartanya, ya sehingga negara Inggris yang adidaya seperti itu kemudian menjadikan kekhilafahan Turki Utsmani ini bubar 1924. Ya, singkat cerita, karena Inggris ini berhasil mengalahkan Turki Utsmani dengan bantuan harta orang-orang Yahudi yang kaya raya, orang-orang Yahudi ini minta kepada Inggris bagian di Palestina. Maka ya diberikanlah sedikit ya bagian orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina, tapi sifatnya hanya numpang tempat tinggal. Kalau bahasa kita, ada 1 orang 2 orang ya datang ke rumah kita minta nunut nginep. Ya, kita punya 1 kamar yang kosong, ya kita izinkan. Namanya orang baik. Ya nggak apa-apa Pak, Bu, silahkan tinggal di rumah saya, ada kamar kosong. Ya, tinggal di kamar itu, tapi setiap hari anggota keluarga yang pemilik asli rumahnya itu diintimidasi, disiksa, dibunuh, sehingga sampai sekarang lama-kelamaan penumpang rumah yang tinggal di 1 kamar itu menjadi penguasa rumahnya, dan pemilik rumah aslinya hanya tinggal di salah 1 kamar. Orang Yahudi seperti itu. Jadi tadinya Palestina, orang Yahudi nunut, sekarang Palestina sudah nggak ada di peta dunia, yang adanya negara Israel. Jadi pertanyaannya, apakah salah pemilik rumah itu berjuang untuk mendapatkan rumahnya kembali? Apakah salah saudara-saudara dari pemilik rumah itu juga membantu mereka? Lah kita sebagai tetangganya kan nggak terima. Wong kita tahu dia itu cuma penumpang. Apalagi rumah itu adalah rumah saudara kita. Nggak terima kita. Kita kalau memang tetangga kita yang punya rumah itu dia adalah saudara kita, atau tetangga kita butuh bantuan, ya kita sebagai saudaranya, sebagai tetangganya kita akan membantu. Itu lumrah. Ya. Lumrahnya begitu, dan itu sudah diketahui dunia internasional begitu. Memang Israel adalah penjajah. Ya. Ustaz ngurusi orang-orang jauh di sana, Indonesia banyak masalah. Ya, Pak. Ngurusi jauh-jauh orang Palestina, Israel, Indonesia ruwet, Ustaz. Ya iya. Ya kita ini jangankan kok Indonesia, Palestina saja kita urusi. Jadi cara berpikirnya harus dibalik itu, Pak. Wong yang jauh saja kita mau ngurusi, apalagi yang dekat. Enggak benar itu. Ya. Dan mereka bukan siapa-siapa, mereka kaum muslimin. Mereka bagian daripada tubuh kita sendiri. Ya, dan iman kita tidak sempurna kecuali kalau kita mencintai apa yang menjadikan saudara-saudara kita mendapatkan kebaikan, sebagaimana kita mencintai kalau kebaikan itu ada pada diri kita. Kita membenci keburukan menimpa saudara-saudara kita, sebagaimana kita membenci kalau keburukan itu terjadi kepada kita. Itu namanya orang beriman yang imannya sempurna. Yang selanjutnya, pelajaran selanjutnya adalah, yang pertama adalah karakter Yahudi dari zaman dulu seperti itu. Yang kedua, menunjukkan kebesaran dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan janjinya tadi di Khaybar itu pasti menang, pasti diberikan pertolongan, pasti mendapatkan harta rampasan yang sangat berlimpah. Ya, tidak pernah didapatkan harta rampasan lebih banyak daripada di Khaybar, dan itu benar. Artinya itu pelajaran bagi kita. Semua yang Allah janjikan kepada kita kaum muslimin, apa yang akan didapatkan kalau kita bertakwa di dunia, pasti Allah penuhi.
dan apa yang akan Allah berikan di akhirat kepada orang-orang yang mau bertakwa juga pasti Allah penuhi. Ya, kita harus yakin itu, sehingga kita ridho dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Yang kedua, berkorban dalam menunjukkan jalan yang benar kepada orang lain. Karena sekali lagi tadi belum diulangi, Rasul itu memerintahkan kepada kaum muslimin, sebelum kalian memerangi benteng-benteng Khaybar, tawarkan dulu kepada mereka untuk masuk Islam, kepada Ali khususnya. Ya, karena kalau ada satu orang dapat hidayah melalui perantaramu, itu lebih baik daripada onta merah, daripada harga kendaraan yang paling mahal. Ya, kalau kendaraan yang paling mahal itu kapal pesiar misalnya harganya 1.000 triliun, dengan 1.000 itu triliun sudah nggak ada namanya lagi, teman. Misalnya, satu orang dapat hidayah karenamu itu lebih baik daripada nilai kapal pesiar. Ya, itu semangat dakwah yang dibangun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya di peristiwa Khaybar ini menunjukkan keutamaan sahabat Ali ibn Abi Thalib yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panglima. Karena sebetulnya waktu sholat subuh itu sahabat Ali adanya di belakang. Ya, sama Rasul, mana Ali? Dipanggil, sahabat Ali sedang sakit mata. Ya, diserahkan benderanya, menunjukkan beliau diangkat sebagai panglima, sama Rasul sallallahu alaihi wasallam diludahi matanya dan dipegang, kemudian didoakan. Langsung sembuh seketika itu. Kata Ali, mataku lebih cerah ya, melihat ya daripada sebelumnya. Jadi sakit diludahi sama Rasul tambah cerah ya. Jangan minta praktek lah ya. Karena yang bisa begitu cuma Rasulullah ini. Itu kan bedanya Rasul sama kita itu ya begitu. Memang sama-sama manusia, tapi Rasul itu manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Karena ludahnya Rasul itu obat. Kalau ludahnya manusia kita mau ngomong racun, ora tega ya kan. Ya pokoknya bukan obat lah ya. Ya bukan obat. Keringatnya Rasul itu wangi, lebih wangi dari kasturi. Kalau keringatnya kita gini kan apa ya? Yang jelas nggak wangi lah ya. Keringatnya kita tuh. Ya, jadi Rasul itu manusia, makan, minum, tidur, menikah, ya, kemudian punya ludah, buang air kecil, buang air besar, berkeringat, tapi semua itu tidak sama seperti kita. Air seninya Rasul itu tidak berbau, dan ketika sampai di bumi langsung lenyap, langsung hilang. Air seninya Rasulullah. Kalau air kencingnya kita kan enggak. Ya, bukan tidak berbau, apalagi kalau habis makan jengkol atau pete, banyu sak jerigen untuk nyiram itu baunya enggak hilang. Ya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diludahi sama Rasul, sahabat Ali itu matanya sembuh, dan sahabat Ali bisa mengalahkan Marhab, ya, kesatria Yahudi yang mempunyai kekuatan setara dengan ratusan bahkan ribuan orang. Wallahu a'lam bisawab. Pas nih jam 6 kurang 10 insyaallah peristiwa Khaybar rentetannya itu masih dilanjutkan. Nanti ada di peristiwa Khaybar ini ada dua peristiwa yang bertentangan. Ada orang dikenal musyrik tapi masuk surga, ternyata dia masuk Islam tapi tidak diketahui. Ada orang muslim gagah berani tapi para sahabat ini sangat kagum sama dia, tapi sama Rasul dia masuk neraka. Ini terjadi di perang Khaybar, dan tawanan Yahudi, ada seorang wanita memberikan daging domba kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian daging itu diberikan racun oleh dia. Yang konon katanya karena racun inilah kemudian umur 63 tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit kemudian meninggal dunia. Apakah benar sakitnya Rasulullah karena racun dari daging domba yang diberikan oleh orang Yahudi? Ya, benar atau tidaknya akan kita saksikan di pertemuan selanjutnya. Ya, saya kembalikan ke pemacara. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.